Angkat. 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 Kenapa? Sakitnya apa, Bu? Saraf. Hah? Saraf. Dia saraf, terus sariawannya nggak hilang-hilang. Sarafnya makan obat dari tahun 2007 sampai sekarang. Dan sekarang dia nggak bisa jalan. Bisa jalan. Iya. Karena saraf ya? Karena Ini juga kram lagi. Iya. Kram lagi kan. Kram kakinya. Iya. Dari mana, Pak? Dari Pembakaran. Dari pembakaran dari papa. Oh, iya. Supaya Anda harus tahu bahwa di sini bukan praktek-praktek perdukunan, bukan praktek-praktek dokter atau praktek-praktek sihir. Saya adalah hamba Tuhan yang melayani tidak dibayar dan tidak terima bayaran. Jelas ya? Dan sebetulnya saya tidak terima karena memang kita tidak buka. Apalagi kondisi pandemik ini, Balikpapan termasuk cukup ini yang menggaung ya. Iya. Saya melayani dengan sukarela, tanpa paksaan, tanpa bayaran. Anda kasih uang pun saya tolak. Kenapa? Karena saya selalu katakan saya ini dulu mantan penjahat, ya, barang saya penuh tasto. Tapi saya harusnya mati meninggal karena sakit narkoba. Saya lulusan Salemba, penjara. Tapi hari ini saya bisa hari seperti ini, rahmat dari Yang Kuasa. Maka saya menyalurkan, mengalirkan, membagikan, mendoakan kiranya juga kebaikan Yang Kuasa itu boleh menjamah setiap tubuh tanpa memandang siapapun, bagaimanapun dosanya kita, pelanggaran kita, jahatnya kita. Yang Kuasa penuh kasih, Dia mau memberkahi tubuh kita dan memberikan kesehatan yang baru. Apa yang kau rasakan sekarang? Apa yang bisa saya bantu, Bu? Ya. Saraf dia dari 2007 makan obat sampai sekarang. Nah sekarang dia nggak bisa jalan. Sariawannya nggak sembuh-sembuh juga sampai tahunan sariawan. Sampai susah makan. Iya. Kram. Kram terus kakinya. Angkat. 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 Out. Kata-kata, berdiri. 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 Jalan. Ya, segera pulih sebetulnya. Berapa lama? Berapa lama? Dari 2007 sampai sekarang 13 dia makan tahun obat. dia jalan hari ini. Makan obat. Sudah, terima semuanya. Oh, kehormatan kasih sama lain Bapak Ibu sekalian. Kita berkati. Ibu, coba jam sini. Apa Ibu rasakan sekarang ini? Senang? Iya. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Tuhan. Oke, ya, silakan di balik yang mau butuh air, nanti kasih minum airnya. Saya doakan air biasa ini diberkahi, tidak air dan doa.
Iya, Gimana Ibu? saya terima kasih sekali sama Pak Pendeta. Mudah-mudahan masih banyak orang lagi yang bisa disembuhkan. Karena istri saya makan obat dari tahun 2007 sampai sekarang. Dan sekarang tadi saya datang tidak bisa jalan. Sekarang dia sudah bisa jalan. Amin. Jadi saya berterima kasih atas pertolongan melalui tangan dari Tuhan dan melalui tangannya Pak Pendeta. Ini ibunya. Iya. Gimana Bu? Sekarang Bu? Ya, sudah enak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan penyakit saya ini sudah terangkat menurut dengan Pak Pendeta ini. Amin. Karena sudah lama sekali saya minum obat belum sembuh-sembuh. Jadi melalui Pak Pendeta ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat semua penyakit saya dari dalam ini. Amin, Melalui amin, Bu. Pak Pendeta. Amin. Nah, shalom saudara. Setelah saya simak video tadi, sangat disayangkan ya, seorang muslimah yang berhijab. Di situ terlihat bahwa dia telah sembuh setelah didoakan oleh Pastor Andi Simon. Ibu ini dia sembuh dari sakit lumpuhnya. Sudah sekian lama, belasan tahunnya menderita sakit lumpuh. Dan akhirnya dia sembuh setelah didoakan oleh Pastor Andi Simon. Cuma yang keganjalan di sini adalah setelah ditanya, ternyata ibu ini tidak beriman kepada Yesus Kristus. Dia masih tetap pada imannya sebelumnya. Dan tidak ada nama Yesus yang disebutkan di situ, tidak ada pujian dan hormat atau kemuliaan yang diberikan bagi Yesus Kristus. Nah, di sini makanya saya buat video ini untuk memberi masukan kepada Bapak Andi Simon yang terhormat. Mohon maaf, izinkan saya untuk memberi masukan. Karena saya percaya bahwa mujizat itu bisa terjadi karena iman seseorang kepada Kristus. Karena Bapak menggunakan nama Yesus Kristus untuk mendoakan orang sakit. Jadi sangat tidak alkitabiah kalau Bapak melakukan doa penyembuhan, tapi orang-orang yang dilayani itu tidak beriman kepada Kristus. Nah, ini bisa menimbulkan dalam tanda petik keraguan bagi kita umat Kristen untuk percaya bahwa kuasa yang Bapak gunakan itu dari Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sendiri banyak kisah di dalam Alkitab, ketika dia menyembuhkan orang, dia berkata bahwa imanmu yang telah menyembuhkan engkau. Jadi kesembuhan ilahi itu ada hubungannya dengan iman seseorang, tidak bisa tanpa iman, begitu. Apalagi ini dia sakitnya lumpuh sudah bertahun-tahun. Nah, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan. Mungkin ini sebagai masukan juga buat Bapak Andi Simon dan juga semua tim yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kita akan baca di dalam sebentar ya. Oh iya. Matius pasal 4 ayat 23, 24 dan 25. Di situ perikopnya adalah Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ayat 25, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, di sini kita fokus ke ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea.
ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Jadi poin penting daripada pelayanan Kristen yang pertama itu adalah mengajar. Kemudian berikutnya, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi ada pengajaran, kemudian ada pemberitaan Injil Kerajaan Allah, baru kalau ada yang sakit, ada orang sakit yang dibawa, didoakan. Tapi didahulukan dengan dua hal tadi, pengajaran akan firman, kemudian memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, kedua hal ini yang tidak terlihat dalam pelayanan Bapak Andi Simon. Jadi, izinkan saya sarankan kalau boleh, sebelum Bapak melakukan praktek-praktek atau mendemonstrasikan kuasa Tuhan untuk mujizat kesembuhan, Bapak harus bertanya dulu kepada mereka, apalagi mereka yang belum beriman kepada Kristus ya. Nah, kalau yang sudah beriman kepada Kristus itu lain soal. Tapi kalau kepada saudara-saudara kita yang belum beriman kepada Kristus, itu Bapak harus mendahului dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengajaran ataupun pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Harus bertanya, apakah Anda percaya kepada Yesus Kristus? Apakah Anda percaya bahwa Yesus Kristus sanggup menyembuhkan engkau? Apakah Anda percaya bahwa Yesus Kristus datang, mati, menebus dosa setiap orang yang percaya? Kan begitu. Jadi itu masukan yang pertama. Karena kalau Bapak Andi Simon tidak melakukan hal ini jelas praktek-prakteknya Bapak Andi Simon tidak alkitabiah. Karena Yesus sendiri pun sebelum menyembuhkan orang-orang sakit, dia mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Lalu Yesus berkata, imanmu lah yang menyembuhkan engkau. Nah, saya akan membacakan juga ayat yang berikut, yaitu tentang hal pengajaran sesat di Matius pasal 7 ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Aku di sini adalah Yesus ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ayat ini konteksnya adalah nabi-nabi palsu. Jadi jangan sampai Bapak Andi Simon merupakan penggenapan dari ayat ini. Jadi kalau boleh saya memberi saran ini, kalau mau diterima silakan, itu saya bersyukur. Kalau tidak juga tidak apa-apa, tapi ini saya lakukan buat video ini dengan penuh kasih, supaya apa? Supaya pelayanan Bapak ini alkitabiah dan banyak memberkati orang. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah atau yang tidak berkenan di hati Bapak dan semua teman-teman tim pelayanan. Saya mohon maaf. Tapi jujur saya kagum dengan pelayanan Bapak. Makanya saya memberikan saran atau masukan ini untuk pelayanan Bapak bisa lebih baik ke depan, dan yang terpenting adalah alkitabiah, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan, dan semakin banyak jiwa yang datang kepada Yesus, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, jadi mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka orang-orang itu akan diselamatkan. Oke, itu saja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.